kabar? Pasti sehat-sehat kan? Nah, aku tahu pasti teman-teman di rumah sudah nggak sabar untuk mulai ibadah. Nah, sebelum itu kita nonton video berikut dulu yuk. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya. Karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Wah, Gerald, kok baju kamu mirip kayak baju bodyguard? Iya Kalista, karena tema hari ini adalah untuk berjaga-jaga. Oh, berjaga-jaga ya. Kira-kira jaga apa ya? Jaga rumah? Jaga mobil? Jaga mainan? Teman-teman yuk bantu aku cari tahu si Gerald jaga apa ya? Aha, yang benar itu kita harus berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sebelum dengar lebih lanjut cerita ini, mari kita memuji dan menyembah Tuhan yuk. Nah teman-teman, sebelum kita mulai siapkan hati teman-teman, tutup mata teman-teman, lipat tangan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas hidup yang Kau berikan kepada kami hari ini. Dan juga Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau pimpin dan berkati ibadah kami agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong persiapkan hati kami satu persatu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin Kau nyatakan. Seperti anak darah
ritmanya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. 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 Shalom adik-adik, kita ketemu lagi hari ini ya dalam pelajaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali dalam ibadah online kami. Dan saat ini kami mau siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh mentaatinya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang satu firman Tuhan yang berjudul Hati yang Berjaga-Jaga. Siapa di sini yang punya hati? Semuanya pasti punya hati ya. Kakak dan juga adik-adik semuanya punya hati. Nah, hati yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bersiap-siap. Misalnya, kalau misalnya para tentara mereka mau berperang, mereka akan siapkan peralatan perangnya dan siap-siap untuk berperang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersiap sedia. Apa bersiap sedia? Yaitu seperti seorang pelari waktu mereka mau siap untuk berlomba lari, mereka akan siap mempersiapkan diri sebelum tembakan yang ketiga, mereka harus siap-siap lari. Nah, itu arti dari berjaga-jaga yang kedua. Atau yang ketiga, berhati-hati. Kalau misalnya adik-adik mau pergi ke suatu tempat, pasti mama papanya bilang kan, hati-hati ya. Nah, seperti itu juga artinya berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga ini harus dimiliki dan juga biasanya dimiliki oleh orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu yang bagaimana? Yang pertama, selalu menggunakan akal budinya, yaitu dengan pengalaman dan juga pengetahuan yang mereka miliki, dengan kearifan, itu artinya bijaksana. Atau yang kedua, dengan berhati-hati, dengan pandai, yaitu dengan cermat, dengan teliti, itu yang dilakukan sebagai orang yang bijaksana. Nah, hati yang berjaga-jaga ini dinyatakan juga oleh Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan, yaitu ada 10 orang gadis, 5 bijaksana dan juga 5 bodoh. Kenapa dikatakan 5 bijaksana? Karena yang mereka mempersiapkan pelita
Dan bukan hanya pelita yang dipersiapkan, tapi juga mempersiapkan minyaknya di dalam sebuah buli-buli. Jadi waktu pelitanya sudah mulai habis minyaknya, mereka akan isi kembali supaya pelitanya tidak padam. Sedangkan gadis yang bodoh, mereka hanya mempersiapkan pelita, tapi tidak mempersiapkan minyak untuk mengisi pelitanya kalau pelitanya sudah akan habis. Nah, 10 gadis ini menantikan kedatangan mempelai mereka yang akan menjemput mereka untuk masuk dalam perjamuan kawin atau pernikahan. Akhirnya mereka menunggu, lama mereka menunggu sampai malam. Karena mereka menunggu, akhirnya mereka terlelap, mereka capek, mereka tertidur. Karena kelamaan menunggu pengantin mereka datang untuk menjemput. Sewaktu mereka tidur, tiba-tiba terdengar orang yang berkata, "Mempelai datang, songsonglah dia." Akhirnya mereka bangun, nah mereka boleh mempersiapkan dirinya, mereka mempersiapkan pelita dan juga minyaknya. Nah, gadis yang bodoh tadi, karena mereka tidak mempunyai minyak, mereka bingung, wah pelita kita hampir padam, bagaimana ini? Lalu mereka bilang kepada gadis yang bijaksana, tolong berikan kepada kami minyakmu dong, bagi sedikit saja supaya pelita kami tidak padam. Tapi gadis bijaksana ini mengatakan, jangan, tidak bisa, kami tidak bisa memberikan kepada kamu. Karena kalau kami bagi, kami juga tidak cukup untuk kami. Coba kamu pergi ke sana dan kamu beli minyaknya yang ada di sana. Akhirnya gadis bodoh ini mereka pergi untuk membeli minyak. Waktu mereka sedang pergi, tiba-tiba mempelai datang dan gadis-gadis yang bijaksana ini yang sudah menunggu dengan pelita dan juga minyak mereka, akhirnya dibawa masuk ke dalam perjamuan. Lalu pintu gerbang ditutup. Setelah itu 5 gadis bodoh ini mereka datang, lalu mereka lihat, wah ternyata pintu gerbang sudah ditutup. Lalu mereka ketuk, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu, kami juga mau masuk." Lalu terdengar suara di dalam mengatakan, "Pergilah kalian, nyala kalian, aku tidak pernah mengenal kalian." Akhirnya gadis bodoh itu harus tidak dapat masuk ke dalam perjamuan karena mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak siap sedia. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berjaga-jaga. Seperti gadis bijaksana tadi yang mempersiapkan pelita dan juga minyaknya, supaya waktu mempelainya datang, mereka bisa ikut di dalam perjamuan pernikahan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena sebelum Tuhan Yesus datang, kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga, supaya waktu Tuhan Yesus datang, kita bisa dijemput oleh Tuhan Yesus untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus berada di dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, kita akan baca firman Tuhan, ayat hafalan kita hari ini dari Markus 13 ayat 33 yang mengatakan, "Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak akan pernah tahu kapan waktunya." Nah, demikian firman Tuhan buat kita adik-adik ya. Kita mau hari ini belajar bersama-sama untuk mempunyai hati yang berjaga-jaga, yang bersiap sedia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan, kami harus berjaga-jaga ya Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong kami untuk menjaga hati kami dan hidup kami, sehingga kami boleh siap seperti 5 gadis bijaksana ya Tuhan, bersiapkan pelita kami dan minyak kami, sehingga kami boleh layak masuk ke dalam perjamuan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman udah dengar firman yang tadi kan, ternyata kita harus berjaga-jaga. Iya, kita harus mempunyai hati yang selalu berjaga-jaga, seperti 5 gadis bijak tadi, supaya saat Tuhan datang kita selalu siap. Nah teman-teman di rumah, ibadah kita kali ini sudah selesai. Teman-teman harus selalu semangat ya, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Kids Ministry, jangan lupa di subscribe ya, dan jangan lupa untuk klik tombol belnya supaya ada update terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow Instagram Kids Ministry di kidsministry.dm ya.
Happy Sunday y'all. God bless you. Nah adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah online pada hari ini. Dan kita akan menutup ibadah ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan kami juga boleh belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami senantiasa. Biar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, dalam sekolah, dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur dan memuji kebesaran-Mu. Mari adik-adik angkat tangan-Mu dan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus yang akan menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Burung berkicauan